Otot pikiran trader. Otot pikiran trader itu memiliki arti yang saya ibaratkan dengan tubuh manusia, di mana kita sebagai manusia agar memiliki tubuh yang sehat dan kuat, kita ini harus melatihnya terus. Yang dilatih adalah otot-otot kita. Semakin lama dan kalau benar caranya, maka otot kita akan menjadi kuat dan otomatis tubuh kita akan terbentuk menjadi tubuh yang bagus, yang indah. Otot-otot tubuh kita juga akan menjadi tebal dan itu mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh kita. Ya, jadi kuncinya adalah olahraga. Sama dengan pikiran kita sebagai seorang trader. Di situ kita juga harus banyak melatih pikiran kita agar sehat dan kuat. Pikiran trader yang sehat dan kuat selalu dia berpikir yang positif tentang trading. Kemudian dia juga bisa mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, terutama tren. Ya, jadi kalau trader nggak bisa mengenali perubahan tren, itu ya bakalan bahaya. Akibatnya bisa MC kalau tidak dikasih stop loss. Kemudian seorang trader yang memiliki pikiran yang kuat, dia juga harus bisa mengenali yang namanya peluang. Jadi kalau analisa, dia tahu gitu peluang-peluang mana yang dia akan open posisi, di mana letaknya, seperti itu. Kemudian dia juga harus mengenali strategi atau teknik-teknik yang baru, karena pasar ini kan selalu berubah. Kalau teknik yang lama sudah tidak efektif lagi digunakan di pasar yang baru, tentunya dia akan upgrade dan update tekniknya. Nah, dalam hal perubahan tren dengan cepat, pikiran yang positif, mengenali peluang dan mengubah strategi baru, hal itu bukan cuman pada trading yang kita jalanin aja. Oh, saya sudah punya satu macam teknik trading. Ya, saya harus bisa mengenali perubahan tren saat saya trading dengan teknik ini. Saya bisa mengenali peluangnya ketika saya menganalisa dengan teknik ini. Saya mengupgrade teknik ini jika sudah tidak efektif. Bukan sekedar itu, tetapi juga berlaku pada hal di luar itu. Contohnya adalah ketika kita bisa mengenali perubahan tren dengan cepat ketika terjadi hal-hal yang berubah dalam dunia trading tersebut. Misalkan saja dulu hanya ada yang namanya trading manual. Jadi orang itu susah sekali gitu ya. Kalau dia tidak punya waktu yang banyak, dia harus di depan laptop terus menganalisa. Bahkan sebelumnya analisanya nggak ada yang namanya trading online dan kita harus menganalisa di laptop. Kalau kita trading, ya kita harus ada seperti brokernya yang masangin kita mau buy atau sell. Kita harus telepon dulu, saya mau pasang buy, saya mau pasang sell. Jadi kita nggak bisa secara langsung, secara mandiri untuk melakukan orderan. Tapi tren berubah dengan cepat, maka kita sebagai seorang trader harus mengikutinya. Kalau tidak ya kita stuck di situ saja. Kita berhenti dengan cara yang lama dan itu sudah tidak efektif lagi. Kemudian kita juga harus mengenali peluang-peluang. Saya pernah Bapak Ibu ketika saya trading dengan cara manual saya, kemudian ada peluang trading dengan robot. Waktu itu saya baru tahu, oh ternyata ada robot. Saya belajar, saya melatih pikiran trader saya agar lebih kuat. Karena saya menganggapnya belajar itu adalah mengangkat beban. Belum pernah saya mencoba, jadi saya mengangkat beban. Walaupun itu dengan cara yang mungkin pada saat itu saya tidak mulai dengan beban yang ringan. Saya langsung beban yang berat. Waktu itu saya ambil robot gratis yang ada di internet ya. Karena saya pikir itu lebih murah ongkosnya, saya tidak perlu biaya apa-apa, hanya bermodalkan deposit aja. Tetapi akhirnya dalam 10 menit uang saya 4 juta itu hilang, loss. Pembelajaran ini membuat otot pikiran saya menjadi lebih kuat lagi. Lalu akhirnya saya menciptakan robot dan saya mulai mengalihkan sebagian trading saya, ada manual, ada robot. Saya belajar sesuatu, tapi saya tetap berpikiran positif. Sekalipun saya pernah hilang uang saya 4 juta itu. Kenapa? Karena pikiran seorang trader yang sehat dan kuat itu harus berpikir dengan cara yang positif. Kemudian saya juga tidak tertutup dengan strategi-strategi teknik-teknik yang baru. Maka di Super Mega Profit ada banyak teknik karena ada update dan upgrade. Saya
sebagai seorang trader, saya mencintai dunia trading. Itu yang harus dimiliki oleh setiap trader. Bapak Ibu, pada dasarnya seperti tubuh yang perlu kita latih dan harus merasakan sakitnya otot-otot kita saat dia mulai pecah, ya, mulai rusak, kemudian mulai bertumbuh lagi dan menjadi indah. Kita juga kalau olahraga kan bukan terlalu kesenangan ya. Kalau saya sih kadang-kadang ada rasa jenuh, tapi saya harus terus memaksa diri. Karena apa? Pengen sehat. Jadi harus belajar terus dan belajar terus. Saya harus membiasakan diri ya, supaya terbiasa, dan harus tetap memberikan semangat dan rasa enjoy dalam diri saya, supaya saya terus bisa melakukan pelatihan-pelatihan ini. Demikian juga dengan pikiran kita ya, kita mengangkat beban-beban di mana kita mau belajar dengan hal-hal yang baru. Karena hal ini seperti kita melatih otot tubuh kita. Dalam olahraga tentunya tidak bisa juga berjalan secara mulus, harus terus secara konsisten dilakukan, dan mungkin ada di tengah-tengahnya yang kita tidak bisa lancar menjalaninya. Demikian juga dalam hal belajar dalam dunia trading, melatih otot pikiran kita sebagai seorang trader tentunya juga tidak akan berjalan terus mulus. Pasti di tengah-tengahnya itu ada hal-hal yang menghalangi kita, kesulitan-kesulitan, atau bahkan ketidaknyamanan, atau bahkan kerugian-kerugian. Itu bisa saja terjadi. Saya berlatih Thai boxing ya, Muay Thai juga yang pakai kaki. Sudah lama nggak berlatih, kemudian saya lompat-lompat, saya nendang-nendang, akhirnya ada suara meletus, tas gitu. Ternyata otot saya yang berbunyi, tas gitu keras. Langsung saya nggak bisa jalan. Tetapi bukan berarti saya harus kapok. Saya tetap harus olahraga. Walaupun saya berhenti dulu sejenak untuk menyembuhkan luka saya. Ini ibaratnya ya Bapak Ibu. Mungkin beban-beban kita ini pertamanya kecil, tapi ya jangan beban kecil itu kita ambil terus kita zona nyaman, karena kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita harus mengambil beban yang lebih besar lagi, menambahin lagi sampai otot kita tuh benar-benar jadi otot yang hebat. Rasa jenuh, ketidaknyamanan, dan terutama rasa ketakutan itu yang harus kita lawan ya. Ketika kita semakin lama kita berlatih, pikiran kita latih, maka kita ini akan semakin jenius. Kalau dalam olahraga itu kita akan semakin lincah ya, cekatan gitu ya kalau olahraga. Pertama kali pada saat tubuh saya, berat tubuhnya masih sangat berat, saya disuruh lompat itu kelihatan banget berat gitu. Tapi ketika berlatih dan lemaknya udah mulai luntur, maka saya lompatnya lebih ringan gitu, kelihatan lincah gitu. Nah, inilah kejeniusan pikiran kita ketika kita latih terus dalam dunia trading. Kejeniusan ini bukan cuma sekedar oh saya bisa trading, saya bisa ngasilin profit, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang saya maksud ini adalah kita bisa meraih finansial dengan keuntungan di dunia trading ini. Saya pernah bilang Bapak Ibu bahwa trading ini adalah berleverage. Jadi bukan cuma sekedar Anda trading kemudian Anda dapat profit. Tapi dunia trading ini sangat luas, dan ketika kita memiliki kejeniusan itu, kita akan meraihnya. Ada termasuk rebate trading, ada termasuk bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk kita jadikan modal trading. Itu ada cara-caranya. Termasuk saya menjual ilmu, menjual robot, ya. Inilah yang saya sebut dengan kejeniusan. Kita harus manfaatkan secara keseluruhan. Kita harus melatih otot-otot pikiran kita. Ya, karena yang menolak hal-hal ini adalah pikiran kita. Pikiran kita memberikan rasa takut. Kadang pikiran kita memberikan rasa serakah. Pikiran kita memberikan satu kata-kata, ya. Pikiran ini mikir, kemudian ada kata-kata dalam hati. Apakah saya ini dimanfaatkan? Apakah ini penipuan? Dan lain sebagainya. Itu kan bermain dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar jenius dalam dunia trading ini. Bukankah kita semua ini tujuannya hanya profit? Dalam trading ini, semua tujuan akhirnya adalah mencari duit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya percuma saja kalau kita bisa trading, ilmunya bagus, kemudian hasilnya gitu-gitu aja. Kaya juga tidak, profit juga nggak cukup buat apa-apa. Ngapain gitu?
Bahkan ada orang yang berhenti trading karena dia merasa nggak worth it dengan usahanya dia, nggak worth it, dapatnya cuma segitu-gitu aja. Lebih baik uang saya ini saya puterin ke bisnis saya, atau lebih baik saya kerja ikut orang, toh hasilnya juga lebih banyak. Nah, kita harus menjadi seorang trader yang hebat. Menjadi seorang trader yang hebat harus memiliki pola pikir yang hebat juga, dan itu harus dilatih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di dalam pelajaran saya setelah ini, saya akan memberikan sharing saya tentang jenis-jenis trading, dan saat ini akan saya singgung sedikit. Bapak Ibu, ketika kita belajar di dunia trading, sampai hari ini, tentunya ada hal-hal di luar dari pikiran kita, yaitu realita atau fakta yang terjadi, yang banyak disodorkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu kan sudah belajar trading ya. Nah, Bapak Ibu di Super Mega Profit, Bapak Ibu sudah diajarin bagaimana psikologinya, bagaimana teknik trading yang baik, bagaimana memilih produk-produk yang baik, bagaimana Anda memilih mentor yang baik, dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran yang sudah saya berikan di Copper Gading, juga pelajaran-pelajaran trading yang sudah Anda kursus ya, sudah bayar, beli robot, les, kayak sekolah trading di Super Mega Profit. Namun di luar dari hal itu, Anda pernahkah ditawarin berbagai macam produk-produk trading yang kadang sangat membingungkan? Yang mana yang harus Anda pilih? Kelihatannya semuanya bagus. Tentunya ketika Anda sudah sampai di sesi hari ini, Anda sudah banyak menerima pembelajaran yang saya berikan, dan Anda sudah mulai tahu mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya buang. Bapak Ibu, ketika seseorang sudah semakin banyak dia mendapatkan pengetahuan, orang tersebut bisa jadi akan semakin takut untuk melangkah lebih. Padahal Bapak Ibu, untuk memperkuat otot-otot pikiran kita harus berlatih dan mau untuk mengangkat beban. Sodoran tawaran-tawaran tersebut Bapak Ibu tidak harus kita tolak hanya karena kita sudah berada pada zona yang nyaman. Karena sodoran-sodoran tersebut itu merupakan satu beban-beban yang sebenarnya harus kita angkat sebagai satu pembelajaran agar otot-otot dalam pikiran kita bisa semakin kuat. Namun tidak semuanya yang disodorkan kepada kita adalah hal-hal yang baik dan bagus. Oleh karena itu diperlukan satu kejeniusan dalam memilih dengan cermat beban mana yang akan kita angkat terlebih dahulu. Jangan juga terlalu ringan dan tidak ada gunanya, atau terlalu berat dan akan menimbulkan resiko cedera pada diri kita. Beban-beban tersebut itu akan menghasilkan sebuah pengalaman yang sangat positif, dan tentunya dengan bertambahnya pengalaman kita akan mendapatkan tambahan profit Bapak Ibu, dan itu juga akan menguatkan pikiran kita. Semakin kita berlatih, semakin kuat otot pikiran kita, maka semakin bagus hasilnya untuk mendapatkan profit. Bapak Ibu, otot yang kuat itu juga melambangkan kedewasaan kita sebagai seorang trader. Agar kita bisa berhasil, itu ditentukan dari kedewasaan kita dalam berpikir sebagai seorang trader, memberikan keputusan-keputusan dengan bijak. Baik, lalu bagaimana cara melatih otot pikiran kita sebagai seorang trader? Saya juga mengibaratkan seperti kita melatih tubuh kita ya. Tidak saja kita latih pada satu bagian saja. Saya kalau olahraga itu dilatih komplit, mulai dari bahu, lengan saya, dada, perut, kaki, pinggul, semuanya gitu ya, agar kalau udah jadi ya jadinya proporsional gitu ya. Otot kita kuat, seluruh tubuh kita juga kuat. Percuma kalau bagian atas tubuh kita ini bagus, tangannya bagus, tapi kaki kita lemah, dia juga nggak akan bisa nopang tubuh kita. Demikian hal otot pikiran kita nggak saja melatih pada satu bagian ya. Misalkan kan seringkali kalau pikiran diibaratkan kayak psikologi gitu ya, psikologi forex ya, latihan psikologi forex, jangan serakah, pakai lot yang benar, jangan melanggar rule dan lain-lain ya. Nah, itu hanya salah satu bagian otot pikiran kita. Tetapi termasuk bagaimana cara bijaksana kita itu memilih teknik trading ya. Misalkan orang senang, saya senang teknik trading scalpingan ini kayak gini, tradingnya cepet. Nah, itu kita juga harus bijaksana. Kalau kita ambil beban yang seperti itu ya, kita harus belajar di dalamnya.
supaya kita semakin bertumbuh, otot kita semakin bagus. Jadi bukan sekedar kayak saya pengen profitnya gede gitu aja. Tapi kalau beban itu terlalu berat, itu justru akan menimbulkan cedera pada diri kita. Ya lebih baik pakai teknik mancing misalkan kayak gitu, yang lebih menghasilkan profit dan aman. Atau pakai teknik TikTok karena ada stop lossnya dan harian. Kita juga dituntut untuk melatih diri kita dalam hal misalkan memilih broker, memilih perusahaan yang kita ikuti, memilih mentor, dan lain sebagainya. Dan hal ini kan sering sudah saya sampaikan ya di pelajaran-pelajaran saya yang lalu di Koper Gading ini. Itu salah satu juga pelajaran mengenai sebenarnya untuk melatih otot pikiran. Nah, hal-hal ini juga satu kesatuan Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan lagi. Dengan demikian maka kita akan menjadi seorang trader yang sehat, kuat, bijaksana dalam berpikir, dan tentunya memiliki profit yang luar biasa. Untuk melatih pikiran kita, itu kita butuh coach ya. Kalau kita jalan sendiri itu kan kita akan nabrak-nabrak. Atau butuh yang namanya mentor yang sudah berpengalaman dan bukan saja menjadikan Anda kelinci percobaan. Ada banyak gitu ya yang mentornya nggak ngelakuin tapi Anda disuruh-suruh untuk ngelakuin. Jadi mentor itu haruslah sudah berhasil, haruslah sudah pernah mencoba, atau minimal dia mencoba dengan berdampingan dengan Anda. Jadi sama-sama berbarengan. Contohnya ya, saya kan juga untuk melatih tubuh saya nge-gym itu saya pakai coach juga. Ada personal trainernya. Nah, saya milihnya yang sudah berhasil. Dia adalah juara nasional gitu. Jadi tubuhnya itu bagus, ototnya kuat. Orang lihat itu udah tahu ini coach gitu ya. Saya nggak akan mau kalau orang itu mengaku coach tapi loyo, gendut seperti itu, saya nggak akan mau. Jadi kalau saya ngelihat orang itu udah bentuknya bagus, kuat, udah tahu kalau itu coach, pastinya dia udah tahu caranya untuk bentuk tubuh yang bagus. Dan saya tahu dia bisa menuntun saya, paling nggak ngajarin seperti yang dia lakukan gitu. Pola makannya seperti apa, saya juga ikutin gitu. Kadang-kadang dia juga membeli suplemen yang baru gitu. Terus dia ngomong sama saya, ini saya beli susu whey yang baru, mereknya baru, harganya agak lebih murah, mungkin bisa dicoba. Jadi saya berbarengan dengan dia. Dia minum itu, saya juga minum itu. Lalu dia juga kadang-kadang memberikan informasi, saya habis minum ini, jangan diminum juga. Kenapa? Karena saya ada alergi, ya. Saya diare, dia bilang seperti itu. Jadi saya pun berhenti gitu. Nah, itulah yang kita butuhkan dari seorang coach. Tetapi perlu kita ketahui, coach itu kan juga bertumbuh, berkembang, dan dia juga harus belajar terus. Karena teknik-teknik dalam olahraga pun itu banyak yang diupdate dan diupgrade, berubah terus. Nggak kayak zaman saya waktu masih kecil. Olahraga kan nggak ada gym. Waktu itu ya olahraganya itu banyak yang olahraga permainan kayak main kasti, main volley gitu ya. Saya nggak nge-gym waktu SMP, SMA seperti itu. Tapi harus berkembang gitu. Dalam gym pun itu teknik-tekniknya juga udah banyak yang berubah. Aerobik pun gerakan-gerakannya juga udah banyak yang berubah. Jadi coach pun itu harus belajar. Dan ketika dia menemukan teknik baru, menemukan cara baru, coach yang baik akan membagikan dengan rela dan sukacita. Karena dia pun mendapatkan hasil yang sama dan dia bagikan itu. Cara berpikir itu bisa berubah Bapak Ibu. Sesuai dengan perubahan keadaan, sesuai dengan realita. Karena hidup itu juga selalu berubah. Seperti halnya saya dalam YouTube saya. Terutama akhir-akhir ini yang sering saya tampilkan, itu saya sertai dengan yang namanya disclaimer. Kalau yang awal-awal memang nggak ada disclaimer ya. Tapi setelahnya saya berpikir lebih baik saya kasih disclaimer supaya orang ketika melihat video-video saya, mereka tahu gitu ya. Tahu mengenai apa yang saya sampaikan. Saya menulis di sana kalau semua yang saya bagikan ini adalah pengalaman hidup. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah realita hidup, bukan satu karangan, bukan satu istilahnya hanya masa lalu, bukan seperti itu. Tapi pengalaman hidup yang
masa lalu dan saat ini, dan harapan-harapan saya di masa yang akan datang. Itulah yang saya bagikan. Maka saya mengatakan bahwa pengalaman saya kalau diterapkan pada orang lain belum tentu bisa jadi sama, karena pikiran kita berbeda. Kecuali semuanya sama ya, pola yang sama dalam situasi kondisi dan dilakukan di waktu yang sama semua, maka hasilnya akan sama. Tapi jelas tidak akan pernah bisa sama, karena sikonnya juga akan terus berubah, pikiran kita juga nggak akan sama seperti itu. Pengalaman hidup selalu berkembang. Ya, tinggal kita mau positif atau enggak. Kalau kita positif ya berkembangnya tentunya ke arah yang lebih baik. Kalau kita selalu negatif ya berkembangnya ke arah yang lebih buruk. Itu disclaimer saya. Oke, Bapak Ibu, sebagai seorang trader saya selalu mengatakan di dalam edukasi saya bahwa kita harus fleksibel. Fleksibel adalah rumusan hidup seorang trader. Dalam NLP, itu adalah pilar NLP. Seorang trader tidak boleh mempertahankan sebuah prinsip kuat dan dia tidak mau berubah. Tapi justru prinsip itu akan menjadikan dia tidak lebih baik atau stuck di situ saja. Oh, prinsip saya seperti ini, tapi kok gitu-gitu aja ya hidupmu misalnya. Katanya trader itu harus profit, lebih besar, dan bahkan berkelimpahan, Bapak. Coba lihat diri kita sendiri. Saat ini apakah kita ada di situ-situ saja? Kalau saya nggak mau berada di tempat yang sama terus, saya harus berjalan. Tujuan saya adalah sampai kepada puncaknya. Oleh karena itu, sekalipun saat ini saya harus terus mendaki dan itu melelahkan, saya terus akan berjalan dan tidak akan berbalik. Mungkin pada saatnya saya merasa lelah dan saya harus sejenak beristirahat dan berhenti. Tapi itu bukan berarti saya berbalik arah. Saya terus akan berjalan. See you on the top, Bapak Ibu, ya. Fleksibel itu kalau dengan cara ini kita tetap rugi, maka kita ganti dengan cara yang lain. Kalau dengan cara ini hasilnya tidak maksimal, maka kita akan perbaiki caranya. Kalau dengan cara ini justru kita berkurang, maka kita akan tambahi. Dan kalau berlebih, kita akan buang. Artinya, kita cari hasil yang terbaik untuk kita. Karena satu hal penting bagi seorang trader yang hebat akan menghasilkan profit yang hebat. Profit yang hebat membutuhkan modal yang hebat. Kalau kita di sini-sini saja, mungkin cara kita salah, mungkin modal kita kurang. Itu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Sukses trading memang bukan tergantung nominal berapa kita profit. Biar kecil pun kalau kita bisa profit konsisten itu sudah sukses. Tetapi cita-cita seorang trader itu harus bercita-cita yang besar. Jangan berhenti sampai di sukses saja, tetapi sukses kita harus bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kalau sukses secara pribadi kan masing-masing memiliki ukuran pribadi. Ya udah, saya menganggap diri saya sukses kok, saya tiap bulan bisa profit $100. Tapi $100 ukurannya bagi orang lain bukan sesuatu yang hebat. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang trader, kita harus menjadi seorang trader yang hebat. Berkembanglah menjadi seorang trader yang bisa meraih profit luar biasa. Otot pikiran juga akan terus dilatih dalam hal kejeniusan mengembangkan modal. Bagaimana kita ke depannya bisa memiliki modal, kemudian kita bisa trading dengan cara yang aman. Oh, saya nggak suka nitip-nitip trading. Saya nggak suka beli-beli robot sana-sini. Saya nggak suka ikut perusahaan, apalagi yang kasih profit harian. Ya, boleh-boleh saja. Saya mau trading sendiri biar aman. Saya menguasai trading saya. Boleh-boleh saja. Tapi Anda harus punya modal. Kalau Anda belum punya modal yang cukup, Anda tidak akan memiliki profit yang hebat. Kita harus jenius, Bapak Ibu. Pemecahan resiko, passive income tanpa batas, berkelimpahan, makmur, sejahtera. Nah, itulah cita-cita kita semua. Maka trader harus terus bergerak, move, berlari. Ya, karena waktu adalah aset yang paling berharga. Take action. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Di manakah posisi kita saat ini? Itu ada pelajaran saya di Omset Hexagon. Kita harus lihat posisi kita saat ini ada di mana, di tingkat mana. Kita harus move, bergerak untuk menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Kembangkan modal Anda, cari peluang tambahan. Kalau cuman itu saja penghasilannya, ya cari peluang tambahan.
kita tingkatkan pendapatan kita. Jika Anda trader sejati, tentunya kita bisa berkembang dalam mencari peluang-peluang yang lain yang ada di dunia trading. Dunia trading itu ada begitu banyak peluang seperti yang saya sudah sampaikan. Atau mungkin Anda pengen mencoba trading yang lain, bukan cuman forex saja. Macam-macam jenis trading ada. Trading pun kan ada trading manual, trading robot. Jenis-jenis trading pun ada macam-macam. Ada trading saham. Oh, saya nggak suka trading saham, soalnya kayaknya susah ya, nggak bisa dirobotin. Ya udah, disortir. Oh, saya hanya suka dengan forex. Oke, Anda hanya suka dengan forex, silahkan. Atau oh, Anda suka dengan kripto. Saya pernah mencoba trading kripto, Bapak Ibu. Dulu dengan menggunakan robot langsung di brokernya Binance gitu, tapi ini yang jenis spot, artinya kayak kita beli aset gitu ya, kayak kita beli properti, kayak kita beli emas, kayak kita beli saham, jadi ada aset. Kripto ini adalah aset, mata uang digital. Saya pernah, tapi pas kriptonya turun itu saya mengalami kerugian dan saya merasa nggak cocok, karena kalau saya harus trading kripto lagi, saya harus banyak belajar, dan buat saya belajar sesuatu yang baru di usia saya yang seperti ini, di mana saya sudah memiliki teknik yang settle dan bisa menghasilkan duit, bagi saya ini bukan satu pilihan gitu. Karena susah, saya belum menemukan mentor yang bagus, saya harus mencari dan itu kurang lebih membutuhkan waktu ya, saya hitung-hitung untuk saya menjadi expert ya 3-5 tahun lagi. Usia saya udah segini dan saya udah nggak pengen belajar sesuatu yang baru di kripto itu, Bapak Ibu. Maka saya nggak pilih kripto, saya sortir waktu itu. Tetapi akhir-akhir ini saya memang melakukan bisnis kripto karena memang sebenarnya sama kriptonya saya tertarik. Tapi karena yang terakhir yang saya pilih ini adalah kripto yang menggunakan robot. Jadi ini cara instan gitu. Jadi saya nggak perlu harus belajar lagi gitu. Nggak perlu buang-buang waktu. Wah, ini cocok buat saya. Saya menyelidiki dulu perusahaannya seperti apa, legalitasnya seperti apa, dan saya mengukur resikonya, dan resiko itu bisa saya ambil, bisa saya maklumi, dan saya perbandingkan risk rewardnya antara resiko dan keuntungan saya yang bisa saya terima, maka saya masih bisa memaklumi bahwa hal yang baru ini bisa saya terima karena sangat jauh sekali. Risknya ini bagi saya terukur dan di situ saja, tetapi rewardnya ini luar biasa, sangat besar dan tidak bisa saya ukur besarnya karena luar biasa, maka saya berani melangkah. Nah, itu hanya salah satu contoh, Bapak Ibu. Untuk belajar, mengambil beban yang baru, kita harus ukur gitu. Apakah saya cedera dengan cara seperti ini? Kalau tidak cedera dan justru membuat keuangan kita semakin baik dan semakin sehat, maka itu adalah cara yang bijak. Maka saya harus berlatih, belajar, dan belajar terus. Anda juga harus berlatih dan belajar terus sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Karena itu akan membuat otot-otot pikiran trader Anda semakin kuat. Bapak Ibu, dalam segala hal sebagai seorang trader, mengambil langkah-langkah kita harus tetap bijaksana. Kita nggak boleh hantam rata semua. Kita ambil sebagian yang baik untuk diri kita dan kita berlatih. Sama kalau olahraga, janganlah kita juga membahayakan diri kita sendiri. Semuanya harus terukur dengan keadaan kita. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup panjang dan cukup sekian pelajaran Koper Gading kali ini. Yang sebelum saya tutup akan saya rangkum dulu bahwa otot pikiran trader yang kuat harus dilatih secara lengkap, bukan satu bagian saja. Bukan cuma teknik tradingnya, psikologi tradingnya, tetapi memilih jenis-jenis trading, memilih bisnis-bisnis dalam trading, ya itu harus kita lengkapi juga. Dan terlebih lagi kita juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan modal agar kita bisa trading, termasuk dengan cara ngumpulin modal, mengukur resiko, tidak ngawur aja ambil peluang-peluang tapi akhirnya kita merugi gitu ya. Itu harus kita latih agar lebih kuat lagi. Karena trader yang sejati, ia bukan saja pintar trading, tapi juga bisa mencetak uang yang luar biasa dari apa yang ia pikirkan. Oke, happy cuan teman-teman semua. Salam sehat, sehat tubuhnya, teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.